Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safar pimpin doa terlebih dahulu. Silakan Safar. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabar hari ini? Oke. Saya mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Yuliana. Kenapa Yuliana? Sakit. Ada yang tahu sakit kenapa? Demam. Sudah dijenguk? Belum. Oh, baru hari ini sakit ya? Ya, nanti kalau misalkan sakitnya berkelanjutan, boleh kalian jenguk karena itu adalah salah satu bentuk solidaritas kalian ya. Seperti sebelum-sebelumnya, saya punya quote masih sama dengan idola saya, ya, kurang lebih mirip-mirip namanya dan saya. Quote-nya ini, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia. Tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain. Jadi kalian ini generasi penerus bangsa. Seperti biasanya, jangan lupa untuk setiap hari kita menjaga protokol kesehatan ya. Jadi kita memakai masker, kita mencuci tangan tadi sebelum masuk, dan kita jangan lupa ini, senyum, sapa, dan salam. Karena senyum, sapa, dan salam itu akan membuat motivasinya kita energinya lebih positif ya, lebih positif. Senyum itu membuat orang ya lebih adem. Bahkan sebuah hadis mengatakan bahwa senyum itu adalah ibadah. Kalau kita tidak bisa memberikan uang untuk sedekah, maka paling tidak kita memberikan senyuman, sapa, dan salam untuk menambah silaturahim. Kita lihat di sekelilingnya kita, apakah sekeliling kita sudah bersih? Ada sampah, kalau ada sampah silakan diambil. Harus hari ini kisah konsentrasi. Karena hari ini adalah pelajaran pertama, saya kira konsentrasinya lebih besar daripada pelajaran terakhir. Tetapi mungkin ada permasalahan di luar, misalkan permasalahan di jalan, ada yang terlambat misalkan tadi apel, kita hilangkan dulu semuanya. Kisah konsentrasi dalam kelas ini ya. Karena konsentrasi itu penting supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita inginkan dapat pada saat hari ini, kita bisa bawa pulang nanti setelah pelajaran selesai. Oke, siap belajar? Iya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi intinya, saya inginkan kalian untuk membuka internet untuk melihat atau mencari video orang yang sedang olahraga. Coba. Kemudian kita minggu lalu sudah mempelajari tentang rangka aksial dan apendikular ya. Kita sudah mempelajari fungsi rangka dan nama-nama tulang. Masih ada yang ingat fungsi rangka? Coba siapa yang ingat fungsi rangka? Angkat tangan, silakan. Tempat melekatnya otot. Oke, atau lagi fungsi rangka? Silakan. Membentuk ukuran tubuh. Oke, namanya siapa? Rianti membentuk ukuran tubuh. Siapa lagi? Yang di belakang. Namanya siapa? Namanya dulu. Siratul. Oke. Oke. Silakan. Ini siapa namanya? Indah. Oke, Indah. Oke. Nama tulang. Masih ingat nama tulang? Oke, coba siapa yang mau menyebutkan nama tulang? Satu saja nama tulang. Mulai dari atas kepala, dari kepala sampai kaki. Satu saja nama tulang. Ya, siapa? Reski. Rangka aksial, tulang tengkorak. Dari tengkorak itu yang di kepala ya. Siapa lagi? Nama tulang. Oke, siapa namanya? Firda. Silakan Firda. Tulang bahu. Oke, yang ini ya. Oke, saya yakin dari pelajaran yang kemarin sudah disampaikan semua pelajaran nama tulang mulai dari kepala sampai kaki, aksial sampai apendikular. Nah, kaitannya dengan yang sekarang, kalau yang kemarin kita sudah mempelajari fungsi rangka dan sudah mempelajari
nama-nama tulang, pada saat ini kita akan mengaitkan dengan bentuk-bentuk tulang nih sebagai motivasi kalian. Oke, kira-kira ini gambar apa? Orang yang mengalami gizi buruk, kelainan gizi. Oke. Jadi ini punya tulang tetapi dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berdiri, tidak bisa menggunakan daya tulangnya untuk bergerak. Kalau misalkan kita tidak memiliki tulang bagaimana? Iya, seperti jelly ya. Seperti jelly, seperti agar-agar. Seperti agar-agar kalau misalkan ditaruh di meja saja ya, dia tidak ada bentuk ya, tidak ada bentuk. Kalian tadi sudah melihat orang yang sakit ya. Yang perlu kita syukuri adalah kita datang ke sekolah dalam keadaan yang normal ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Ada yang seperti tadi yang terbaring di rumah dari sini? Tidak ada ya? Oke, semuanya sehat. Oke, kita wajib bersyukur tentang itu. Manfaat pelajaran kita hari ini adalah kita akan mengetahui macam-macam bentuk tulang. Macam-macam bentuk tulang, nanti akan ada proses pembentukan tulang atau osifikasi, dan akan ada juga tulang antara tulang rawan dengan tulang sejati. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga tulang kita tetap sehat. Oke, indikator pembelajaran pada hari ini. Jadi kita akan lihat membandingkan tulang berdasarkan bentuknya, menguraikan struktur tulangnya, kemudian ada menganalisis proses pembentukan perkembangan tulang. Model pembelajarannya masih pakai discovery learning, dan nanti akan ada penilaian. Jadi penilaian itu ada penilaian pengetahuannya kalian, ada penilaiannya sikapnya kalian pada saat presentasi, pada saat mengerjakan tugas, dan ada penilaian praktek ya pada saat kalian presentasi. Oke, kita masuk ke materi intinya. Bentuk dan struktur tulang, dan ada pembentukan dan perkembangan tulang atau osifikasi. Oke, lihat gambarnya. Oke. Ada yang bisa mengidentifikasi gambar 1? Saya, Pak. Gambar 1 apa? Satu, itu adalah sebuah tulang tengkorak yang terletak pada tulang dahi dan termasuk ke dalam tulang pipi. Oke, tulang tengkorak, tulang dahi masuk ke dalam tulang pipi. Oke, siapa lagi yang lain? Nomor 2. Nomor 2 itu tulang apa? Nomor 2 tulang apa? Lihat di torso juga ada. Iya, silakan. Nomor 2. Termasuk dalam tulang vertebrata. Iya, tulang belakang ya. Oke, termasuk dalam tulang belakang. Jadi dia ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga? Iya. Silakan, Indah. Iya, tulang karpal, dia masuk ke dalam tulang pendek. Nomor 4, tulang apa itu? Ditunjukkan, sama dengan torso sana, tulang apa? Ya. Tulang pipa, tulang paha masuk dalam tulang pipa. Ya. Oke, jadi ini bentuk tulang. Ada tadi sudah kalian sebutkan, ada tulang pipa. Kemudian ada tulang pendek, ya. Kemudian ada tulang pipih tadi. Kemudian ada tulang tidak beraturan. Nah, ya, yang saya sebutkan tadi tulang belakang itu tulang tidak beraturan. Kemudian nanti akan dipelajari 2 jenis tulang, tulang rawan dan tulang sejati. Tulang rawan ada yang tahu di mana tempatnya? Di bagian ujung hidung dan ujung telinga. Tulang sejati? Ya, semuanya tulang yang dibentuk oleh torso kan. Kalau tulang ini dipotong melintang, maka tulang ini nanti bentuknya seperti ini, ya, bentuknya seperti ini. Oke, untuk menambah literasinya silakan mencari di
internet tentang pembentukan dan perkembangan tulang. Silakan mencari di internet atau mencari di buku yang sudah diambil di perpustakaan atau dibaca di perpustakaan tentang proses pembentukan tulang osifikasi. Supaya nanti satu orang bisa menjelaskan apa proses pembentukan osifikasi. Silakan. Ada yang sudah dapat osifikasi? Proses pembentukan tulang? Oke? Sabar. Osifikasi. Osifikasi yaitu proses perubahan kartilago menjadi tulang keras melalui sel-sel pembentukan tulang. Ya. Osifikasi atau osteogenesis dimulai pada saat embrio. Jadi pembentukan sel darah merah seperti yang disebutkan tadi Sapar adalah mulai dari tengah ya. Tengah ke pinggir. Ada lagi? Oke, yang kelompok belakang belum tadi? Ada yang kelompok belakang? Ya, kelompok depan kalau begitu. Oke. Proses osifikasi terjadi karena peranan sel dan pembentukan tulang yang dikenal dengan istilah sel osteoblast. Selain sel osteoblast, ada juga sel osteosis atau tulang dewasa dan sel osteoklas yang memiliki fungsi untuk memecah sekaligus menyerap kembali tulang yang rusak. Oke, sudah ada dua, sudah dipahami ya proses pembentukan tulang. Tadi kelompok yang belakang sudah memberikan proses pembentukannya, ditambah lagi kelompok yang depan. Kita buat satu pertanyaan, nanti akan pertanyaan ini ditaruh dulu di kertas, nanti ditaruh di LKPD-nya ya. Dan saya akan bagikan LKPD-nya. Sekarang buat pertanyaan atau permasalahan tentang materi yang hari ini. Silakan buat permasalahannya. LKPD. Nah, kelompok yang ini ya. Kelompok yang ini, kelompok Humerus, Nur Alam Safar, Ririn Arianti, Yusratul Aini, Posia Mayansari, Yuliana, sama Farul Risandi. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. Oke, Radius, Fahrul, Astriani, Fatmawati, Reski, Luri, Wulandari, sama Rahmat. Oke, kelompok ini. Kelompok Tiwia, Rianti, Ratna Dewi, Indah, Firda Ramadhani, Nurwanda, Nadila. Mana kelompoknya? Oke. Kelompok 4, Ari Wibowo atau kelompok Fibula, Aulia, Wal Fajri, Mutiara Sani, Nur Aulia, Nur Aini, sama Nurul Hikmah. Mana kelompoknya? Oke. Silakan membuat pertanyaan. Saya akan bagikan LKPD-nya ya. Nanti langsung saja dibuat di pertanyaannya di LKPD ya. Oke, silakan kerjakan LKPD-nya. Di situ nanti kalian akan disajikan seperti ini. Ada gambar kerangka manusia, kalian mengidentifikasi jenis-jenis tulangnya. Kemudian bentuk tulangnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, letaknya seperti apa. Kemudian ada teka-teki silang yang kalian jawab di situ. Ya, silakan dikerja di LKPD-nya. Pertanyaannya juga dituangkan dalam LKPD. Ya, ditulis saja bentuk tulangnya seperti apa, gambarnya itu, kemudian ciri-cirinya bentuk tulang seperti apa, letaknya dia ada di mana.
Kemudian yang teka-teki silangnya dikerja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 3, yaitu Lydia. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya terhadap teman-teman saya tentang yang pertama, identifikasi masalah yang kami buat. Yang pertama, coba berikan saya penjelasan mengenai penyebab kerusakan pada tulang. Yang kedua, coba jelaskan saya 3 faktor pertumbuhan tulang. Yang ketiga, Kita sudah mempresentasikan dan sudah memberikan tanggapan-tanggapan. Kita masuk ke dalam materi penutupnya. Sebelum kita tutup, saya akan bertanya dulu apa kendala-kendala kita pada saat belajar ini. Apa kendalanya? Kira-kira apa kendalanya pada saat hari ini? Bagaimana keadaan protokol kesehatan di luar? Bagaimana? Oke. Teratur. Bagaimana keadaan ruangan? Oke. Kalau yang minggu-minggu lalu ruangan kendalanya adalah panas dan cahayanya terlalu terang sehingga presentasi tidak begitu nampak. Jadi sekarang kendalanya apa sekarang lagi? Nanti kendala? Hah? Tidak ada? Oke, tidak ada kendala. Lancar, alhamdulillah. Oke, saya akan memberikan pertanyaan, kalian akan menyimpulkan. Untuk tulang, yang pertama, tulang pipa. Yang kedua, tulang pendek. Yang ketiga, tulang pipi. Keempat, tulang tidak berukuran. 2 jenis tulang, tulang sejati, tulang rawan. Proses pembentukan tulang disebut sebagai osifikasi. Sekarang ada evaluasi. Kalian akan saya perlihatkan nanti pertanyaan. Nanti kalian jawab ya. Kalian jawab. Yang satu benar dapat 65. Yang 2 benar dapat 90. Yang semua salah dapat 30. Saya harapkan yang dapat 90 tadi nanti akan membaca yang lebih lanjut. Yang lebih lanjut itu nanti pelajarannya adalah tentang sendi. Jadi yang dapat 90 itu nanti saya mau rangkumannya tentang sendi supaya pada saat masuk pembelajaran berikutnya sudah tahu. Yang dapat 65 ke bawah, yang 65 tadi nanti kita pelajari kembali yang LKPD-nya ya. Pelajari kembali LKPD-nya. Nanti saya akan berikan materinya, pelajari kembali supaya lebih baik lagi. Oke. Terima kasih yang sudah menjawab pada hari ini. Terima kasih yang sudah membantu semua proses. Kemudian yang belum menjawab, yang belum memberikan sumbangsi, insya Allah ada lagi pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajarnya ya. Saya kira hari ini pertemuannya kita cukup dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.